Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Siti Hajar dengan NIM 19 11051. Kemudian Muhammad RDS dengan NIM 19 11057 dan Nur Fatimah dengan NIM 19 11063. Di video ini kami akan memaparkan materi tentang hubungan agama dengan ilmu pengetahuan sosial. Sebelumnya, pembuatan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Rustan Effendi, SPDI, MPDI. Hubungan agama dengan ilmu pengetahuan Islam. Agama dalam bahasa Latin yaitu religiositas atis, yang berarti agama, kesalahan jiwa agama. Istilah agama mengandung banyak unsur dan fenomena yang kompleks. Agama memiliki makna, mengandung sistem ajaran tertentu, kitab suci yang spesifik, sistem tafsir tertentu, mata rantai tradisi sosial kultural tertentu, sistem organisasi dan kelembagaan yang khas, mindset psikologi tertentu dan berbagainya. Adapun ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu yang berhubungan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas untuk kegiatan keperluan sesama manusia. Islam sebagai agama berisi kode moral dan filsafat sosial, sistem organisasi masyarakat dan seperangkat aturan yang mengatur kehidupan pribadi orang. Islam merupakan pandangan yang mempersatukan keanekaragaman budaya dan sosial, serta mempersatukan keanekaragaman yang tiada terhingga dari hal-hal yang individual. Islam sejak dahulu telah tampil sebagai agama yang memberi perhatian pada keseimbangan hidup antara manusia, antara dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dengan manusia, antara urusan ibadah dan muamalah dalam arti luas. Dan ilmu sosial ini Islam dituntut untuk menjunjung tinggi sifat tolong menolong, saling menasehati tentang hal dan kesabaran, kesetiakawanan, idealiter, kesamaan derajat, tenggang rasa dan berbeda-beda agar saling mengenal. Mengenal di sini berarti agar antara manusia atau satu dengan yang lain melakukan hubungan bermuamalah, bekerja sama, saling tolong menolong, serta menciptakan kehidupan sosial yang baik. Jalaluddin Rahmat terhadap Al-Quran menyimpulkan 4 hal. Yang pertama, dalam Al-Quran dan hadis proporsi terbesar ditunjukkan pada urusan sosial. Kedua, dalam kenyataan apabila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan. Yang ketiga, bahwa ibadah mengandung segi kemasyarakatan, diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat
bersifat perseorangan. 4. Apabila ibadah dilakukan tidak sempurna atau batal karena melanggar pantangan tertentu, maka kifaratnya tebusan adalah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial. Ilmu sosial yang bernuansa Islam. Ilmu sosial dewasa ini tengah mengalami kemandekan dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. Menurut Kunto Wijaya, kita butuh ilmu sosial profetik, yaitu ilmu sosial yang tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa dan oleh siapa. Ilmu sosial profetik yaitu ilmu sosial yang mampu mengubah fenomena berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu. Perubahan tersebut berdasarkan 3 hal, yaitu cita-cita kemanusiaan atau humanisasi, liberasi, dan transendensi. Cita-cita profetik tersebut dapat diderivasikan dari misi historis Islam sebagaimana yang terkandung dalam Quran Surah Ali Imran ayat 110 pada kata amar ma'ruf, nahi munkar, dan tu'minu billah. Kata amar ma'ruf dalam ayat tersebut berarti apa saja, dari yang sangat individual seperti berdoa, berzikir, dan sholat, sampai yang semi-sosial seperti menghormati orang tua, menyambung persaudaraan dan menyantuni anak yatim, serta bersifat kolektif seperti mendirikan clean government, mengusahakan jam sostek, dan membangun sistem social security. Untuk itu, Kunto Wijaya memakai kata humanisasi yang berarti memanusiakan manusia, menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kekerasan, dan kebencian dari manusia. Kata humanisasi yang dimaksud dalam hal ini adalah berakar pada humanisme teosentris, yang berarti bahwa manusia harus memuaskan hati kepada Tuhan, tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan manusia sendiri. Keyakinan religius yang berakar pada teosentris selalu dikaitkan dengan amal, yang merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Tujuan dari humanisasi adalah memanusiakan manusia dari proses dehumanisasi. Selanjutnya, kata nahi mungkar yang berarti apa saja, dari mencegah teman mengonsumsi narkotika, memberantas judi, sampai membela nasib buruh. Dalam hal ini, Kunto Wijaya memakai kata liberasi yang berarti pembebasan. Liberasi ialah berada dalam konteks ilmu dan bukan konteks ideologis. Artinya, ilmu yang didasari oleh nilai-nilai luhur yang transendental, yaitu berkaitan dengan kerohanian, abstrak, dan sukar dipahami. Nilai-nilai liberatif tersebut harus dipahami dalam konteks ilmu sosial yang memiliki tanggung jawab profetik untuk membebaskan manusia dari kekejaman kemiskinan, pemerasan kelimpahan, dominasi struktur yang menindas, dan hegemoni kesadaran palsu. Tujuan liberasi adalah pembebasan manusia dari kungkungan teknologi, pemerasan kehidupan, menyatu dengan orang miskin yang tergusur oleh kekuatan ekonomi raksasa, dan berusaha membebaskan manusia dari belenggu yang kita buat sendiri. Adapun kata tu'minu billah yang berarti beriman kepada Allah yang dapat disepadankan dengan kata transendensi. Transendensi merupakan unsur yang menjadi dasar dari 2 hal sebelumnya, yaitu memberi arah kemana dan apa tujuan dari humanisasi dan liberasi itu dilakukan. Transendensi berarti mengakui ketergantungan manusia kepada penciptanya, mengakui adanya kontinuitas dan ukuran bersama antara Tuhan dan manusia, mengakui keunggulan norma-norma mutlak yang melampaui akal manusia. Tujuan dari transendensi adalah menumbuhkan dimensi transendental dalam kebudayaan. Kita sudah banyak menyerah kepada arus hedonisme, materialisme, dan budaya dekaden lainnya. Kini yang harus dilakukan adalah membersihkan diri dengan mengikatkan kembali kehidupan pada dimensi transendentalnya. Kita ingin agar rahmat Tuhan menyertai hidup kita, terlepas dari dimensi ruang dan waktu pada saat kita berserah diri kepada kebesaran Tuhan. Dengan ilmu sosial profetik,
suatu keharusan bagi kita untuk melakukan reorientasi terhadap epistemologi, orientasi terhadap mode of thought dan mode of inquiry, yaitu suatu pandangan bahwa sumber ilmu bukan hanya berasal dari rasio dan empiri, sebagaimana yang dianut dalam masyarakat barat, tetapi juga dari wahyu. Berdasarkan ilmu sosial yang demikian dijelaskan di atas, maka umat Islam akan dapat meluruskan gerak langkah perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi saat ini, dan juga dapat meredam berbagai kerusuhan sosial serta tindakan kriminal lainnya yang saat ini banyak mewarnai kehidupan. Peran ilmu sosial profetik pada era globalisasi. Dengan ilmu sosial profetik yang kita bangun dari ajaran Islam, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, kita tidak perlu takut atau khawatir terhadap dominasi sains barat dan arus globalisasi yang terjadi saat ini. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, Islam merupakan sebuah paradigma terbuka sebagai mata rantai yang memiliki peranan penting dalam sejarah peradaban dunia yang selalu membuka diri terhadap seluruh warisan peradaban. Sejak kelahirannya, 15 abad yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama yang terbuka, akomodatif, serta berdampingan dengan agama, kebudayaan, dan peradaban lainnya. Tetapi dalam waktu bersamaan, Islam juga tampil memberikan kritik, perbaikan, bahkan penolakan dengan cara yang amat simpatik dan tidak menimbulkan gejolak sosial yang membawa korban yang tidak diharapkan. Dengan sifat dan karakteristik ajaran Islam yang demikian itu, maka melalui ilmu sosial yang berwawasan profetik, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, maka Islam siap untuk memasuki era globalisasi. Era globalisasi yang ditandai dengan adanya perubahan bidang ekonomi, teknologi, sosial, informasi, dan sebagainya akan dapat diambil manfaatnya dengan sebaik-baiknya dan dapat dibuang hal-hal yang membahayakan. Menurut Kunto Wijoyo, terdapat 6 kesadaran yang perlu dibangun untuk memperkuat pandangan terhadap paradigma Islam yang memiliki nilai lebih dalam upaya melahirkan ilmu-ilmu sosial yang relevan dengan kebutuhan umat, utamanya di era globalisasi seperti sekarang ini, yang dapat meliputi: pertama, kesadaran adanya perubahan. Kesadaran ini perlu dipahami dan dimiliki, karena realitas yang ada di masyarakat bukanlah sesuatu yang tetap atau statis, tetapi senantiasa berubah seiring dengan perkembangan zaman, begitu juga seorang pemimpin agama. Kedua, kesadaran kolektif. Kesadaran ini adalah kesadaran secara gabungan atau bersama, bukan kelompok tertentu yang terpisah. Ketiadaan kesadaran kolektif ini membuat masyarakat mudah terpecah dan berkotak-kotak. Kesadaran kolektif tidak hanya dibangun pada politik saja, tetapi juga diperlukan dalam ekonomi, sosial, dan budaya. Ketiga, kesadaran sejarah. Kesadaran ini adalah umat sebagai kolektivitas unit sejarah yang mau tidak mau terlibat dalam arus perkembangan sejarah. Kesadaran sejarah berarti umat harus aktif sebagai subjek yang menentukan sejarahnya sendiri, tidak hanya menunggu untuk dikendalikan kekuatan sejarah lain sebagai objek. Keempat, kesadaran adanya fakta sosial. Kesadaran ini bermaksud untuk memahami bahwa ada fakta sosial di masyarakat yang perlu diperhatikan. Seiring berkembangnya industrialisasi, masyarakat lupa akan munculnya fakta sosial yang berupa kelas-kelas sosial. Inilah yang kemudian ditegaskan oleh Kunto Wijoyo, perlu adanya ijtihad baru mengenai masyarakat industrial, sehingga umat tercerahkan dan adanya perhatian terhadap proletarianisasi di pedesaan dan perkotaan. Kelima, kesadaran adanya masyarakat yang abstrak. Makin modern suatu masyarakat, maka makin abstrak masyarakat itu. Karakteristik perorangan yang berupa akhlak, keimanan, emosi, dan kepentingan harus menyesuaikan dengan sistem. Sistem birokrasi dan pasar sangat bergantung pada kualifikasi objektif, tidak pada kualifikasi subjektif.
Setiap orang diharapkan berpartisipasi dalam sistem yang abstrak dan impersonal. Keenam, kesadaran perlunya objektifikasi. Menurut Kunto Wijoyo, objektifikasi ini dimaksudkan agar Islam menjadi rahmatan lil alamin. Objektifikasi ialah semata-mata perbuatan objektif. Poin inilah bersama dengan integralisasi sebagai bagian dari kesadaran yang perlu dibangun dalam diri umat secara kolektif. Kemudian dijadikan metode dalam upaya untuk membangun paradigma Islam untuk pembangunan yang integralistik. Dengan mengikuti uraian tersebut, kiranya menjadi jelas bahwasanya Islam memiliki perhatian dan kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah sosial. Itulah tadi pemaparan materi tentang hubungan agama dengan ilmu pengetahuan sosial. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.